Alhamdulillah Alhamdulillahil karimil mannan Dhi tawli wal fadli wal ihsan Alladhi hadana lil iman Wa faddala dinana ala sairil adyan Wa manna alayna bi irsalihi ilayna Akramu khalqihi Wa afdalahum ladayhi Habibahu wa khalilahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Famaha bihi ibadatal awthan وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكرام شهادة محصلة للغفران منكدة صاحبها من النيران وموصلة له إلى سكن والجنان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Al-Ayah. Para jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang patut dan harus selalu kita ingat adalah kita selalu bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah syukur atas nikmatnya iman. Karena sejatinya kita diperjalankan oleh Allah melaksanakan sholat Jumat ini tidak lain atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berislam dengan baik, berislam dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus bersyukur atas nikmat umur. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Di sisa-sisa hidup kita yang tidak lama lagi ini, kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal yang positif untuk menjadi bekal kita di akhirat kelak nanti. Maka sholat Jumat ini mungkin bisa menjadi pemantik, karena ketakwaan kita, keimanan kita tidak selalu di atas, kadang naik, kadang juga turun. Maka sholat Jumat ini menjadi sarana kita untuk saling menasihati, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita kembali. Maka salah satu caranya mungkin kita menelisik kembali kisah-kisah para orang-orang yang soleh. Kisah-kisah amalan-amalan apa yang dilakukan oleh para ahli syurga. Salah satunya adalah para sahabat yang mulia. Pada suatu kisah, ada seorang sahabat yang masih sangat muda umurnya. Namanya adalah Abdullah ibn Amr bin Al-As. Ketika Rasulullah berhijrah, berdakwah di Madinah, umurnya masih sangat muda. Tetapi kemudaan umurnya ini tidak menjadikannya malas-malasan, membuang waktu dengan sia-sia. Justru Abdullah bin Amr bin Al-As ini terkenal sebagai sahabat yang selalu bermajelis menuntut ilmu di hadapan Rasulullah. Bahkan menuliskan hadis-hadisnya di masa berikutnya. Beliau ini terkenal tidak pernah putus sholat sunnahnya, tidak pernah putus puasa sunnahnya, apalagi membaca Qur'annya. Luar biasa sekali. Dan beliau mempunyai harapan yang sangat besar, mempunyai cita-cita, disebutkan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Itu keinginan terbesar Abdullah bin Amr bin Al-As. Pada suatu hari Rasulullah SAW bermajelis bersama para sahabat seperti biasanya di Masjid Nabawi. Ketika bermajelis itu di hadapan para sahabat yang sedang duduk di masjid, beliau mengatakan, inna awwala ma yadkhulu hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Ini yang masuk di masjid ini adalah penghuni surga. Namun Abdullah bin Amr bin Al-As sudah ada di dalam masjid. Dilihat siapa yang baru masuk, ternyata dialah Abdullah bin Salam, sahabat yang tidak begitu terkenal. Bahkan umurnya sudah tua, sudah tidak sanggup beribadah dengan sangat banyaknya seperti Abdullah bin Amr bin Al-As. Agak sedih hati si pemuda ini.
kenapa bukan beliau yang sudah merasa sangat rajin beribadah itu tidak disebutkan sebagai penghuni surga? Bahkan ketika berdiri dari majelis, Abdullah bin Salam ini disebutkan lagi oleh Rasulullah, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Ini yang berdiri ini adalah penghuni surga. Atau di riwayat yang lain, qama ankumul an rajulun min ahlil jannah. Disebutkan berkali-kali. Penasaran ini pemuda ini, Abdullah bin Amr bin Al-As, ingin mengetahui apa rahasia Abdullah bin Salam sehingga bisa disebutkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Maka diikutinya itu Abdullah bin Salam hingga sampai ke rumahnya. Diikuti dari belakang sampai berada di rumahnya. Beliau memantapkan hati untuk berkeinginan menginap selama 3 hari di rumah Abdullah bin Salam. Akhirnya meminta izin. Dengan alasan ini dan itu, pada akhirnya diizinkan demi untuk mengetahui amalan khusus apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam di rumahnya. Ditelisik, dilihat kesehariannya. Pada awal bangun subuh seperti biasa, pergi ke Masjid Nabawi, sholat fardu seperti biasa. Kemudian berangkat bekerja seperti biasa. Sholat fardu-fardu yang lain yang pantasnya wajib dilakukan oleh seorang muslim seperti biasa. Lalu pulang ke rumah, beristirahat di rumah setelah sholat isya seperti biasa. Tidak ada amalan yang istimewa yang dilihat oleh pemuda ini. Di dalam benak Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya-tanya, mungkin saja beliau ini kelelahan. Cobalah saya lihat di hari berikutnya. Ternyata besoknya sama saja, tidak ada amalan khusus yang beliau lakukan seperti hari yang pertama. Begitu juga di hari yang ketiga. Agak kecewa, tetapi beliau tidak putus asa. Akhirnya beliau jujur mengutarakan maksud tujuannya menginap di rumah Abdullah bin Salam, bahwasanya beliau ingin mengetahui amalan khusus beliau, mungkin bisa jadi menjadi pelajaran dan bisa beliau ikuti. Lalu terenyuh Abdullah bin Salam, tetapi agak kaget juga, dan beliau menjawab, la azidu amma ra'ait. Wahai pemuda Abdullah bin Amr bin Al-As, yang kamu lihat ini ya seperti apa adanya, tidak saya lebih-lebihkan dan tidak saya kurang-kurangi. Beginilah hidup saya sehari-hari. Ghaira anni abitu kullal lailah, tetapi memang mungkin jika saya menjalani hari dalam suatu hari, tidak saya tinggalkan sedikit pun, walaisa fi qalbi, tidak saya tinggalkan sedikit pun di dalam hati saya, ghillun wala gish, tidak ada rasa dendam, rasa curang yang saya tinggalkan di hati saya kepada orang lain. Maka para jamaah sekalian, kita harus selalu jujur dalam bermuamalah, dalam berdagang, dalam menuntut ilmu, dalam segala hal. Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna, barang siapa yang curang bukan termasuk dari kita. Dan beliau melanjutkan lagi, wala hikdun wala hasad, saya enggak pernah meninggalkan dalam hati saya itu rasa benci, rasa iri kepada orang lain, tidak menengok kanan kiri tentang apa yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Maka kita harus selalu bersyukur, jangan menengok kanan kiri, karena itu bisa menjadi penyebab ketidaksyukuran kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi dosa pertama yang menjadi kisah terkenal membunuhnya anak Adam, membunuh salah satu anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Itu dikarenakan iri dan dengki kepada saudaranya. Maka Nabi SAW pun mengibaratkan iri dan dengki di dalam hati kita itu seperti api yang memakan kayu bakar. Fa innal hasad ya'kulul hasanat, kehasadan, keirian itu bisa memakan kebaikan kita. Seolah-olah beliau ibaratkan seperti api yang memakan kayu bakar, kama ta'kulun narul hatab. Maka para jamaah sekalian, bisa kita ambil pelajaran bahwasannya
Mungkin kita merasa sudah banyak amal ibadahnya, mungkin, tetapi tidak menjadikan kita itu mungkin mempunyai derajat yang lebih. Mungkin itu hanya perasaan kita saja. Mungkin kita sering lupa untuk menata hati kita, menata dari iri, dari dengki, dari dendam, dari hasad, dari segala hal yang negatif. Betul, memang kita masuk surga dikarenakan amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk kita. Betul, memang nanti di akhirat timbangan amal kita itu akan disaksikan, akan ditampakkan. Maka jika amal kita lebih baik, maka kita akan masuk surga. Jika amal kita buruk, maka kita akan masuk neraka. Tetapi kita juga sering lupa bahwasannya masuk surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir khutbah, khatib ingin menyebutkan perkataan Nabi Ayub yang sangat terkenal di dalam Al-Quran. Wala tai'asu mir rauhillah, jangan kita berputus asa dari mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian, mungkin kita merasa amalnya sudah banyak. Jangan kita sombong. Kita harus menata hati, menata niat. Bisa jadi amalan kita yang kita merasa sangat banyak itu keteteran dikarenakan niat kita yang salah. Bisa jadi rukun syaratnya kurang terpenuhi. Mungkin itu bisa mengurangi keabsahan ibadah-ibadah kita. Bisa jadi hati kita yang tidak bersih bisa menguras, bisa mengikis amal-amal ibadah kita tersebut. Dan juga jika kita merasa amal kita sedikit, jangan kita menyerah, jangan kita putus asa. Kita harus terus semangat meningkatkan amal ibadah dan jangan lupa menata hati kita. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Para jemaah sekalian, kita harus selalu ingat untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita, untuk selalu ingat bahwasanya umur kita tidak lama lagi. Kita harus memanfaatkan waktu sisa-sisa hidup kita ini dengan memperbanyak amal soleh. Maka khutbah Jumat ini menjadi motivasi kita, menjadi pemantik kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mari berdoa bersama sebagai salah satu rukun dari khutbah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا